Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bunda Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Pada kesempatan kali ini Bunda akan membahas tema tentang ciri-ciri keputihan dan cara mengatasinya. Bagaimanakah ciri-ciri keputihan dan bagaimana cara mengatasinya? Tapi sebelum Bunda membahasnya lebih lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video Bunda selanjutnya. Langsung saja Bunda akan menjelaskan bagaimana ciri-ciri keputihan. Tapi sebelumnya perlu teman-teman ketahui apa sih keputihan itu? Keputihan atau flare albus adalah suatu keadaan di mana organ kewanitaan atau vagina mengeluarkan lendir vagina. Jadi, setiap wanita pasti vaginanya mengeluarkan lendir vagina pada usia pubertas atau pada usia subur. Lendir vagina ini ada dua macam, yaitu yang normal dan tidak normal. Jadi, keputihan atau lendir vagina yang normal itu memiliki ciri-ciri keluarnya lendir berwarna putih, bening, dan tidak berbau serta tidak dapat menimbulkan rasa gatal. Jadi itu kita merasakan hal yang nyaman dan tidak mengganggu aktivitas kita. Akan tetapi jika keputihannya yang tidak normal atau yang kedua tadi yang tidak normal, itu memiliki ciri-ciri yang pertama, keluar lendir berwarna putih kental sampai berwarna kuning, kehijauan, bahkan kecoklatan. Itu dapat menimbulkan bau yang tidak sedap atau bahkan bau busuk dan juga rasa gatal serta tidak nyaman di daerah kewanitaan kita. Dari kedua jenis tersebut yang perlu kita perhatikan adalah keputihan yang tidak normal. Jika kita sebagai wanita mengalami keputihan yang tidak normal seperti yang Bunda jelaskan tadi, yaitu keluarnya lendir berwarna putih, kekuningan, bahkan kehijauan sampai kecoklatan, berbau dan juga gatal, sebaiknya kita harus segera mengatasinya. Dan bagaimanakah cara mengatasi keputihan? Yang pertama, kita harus sesering mungkin membersihkan daerah vagina kita, atau sehabis selesai buang air kecil, kita harus cebok menggunakan air yang mengalir dari keran atau air bersih. Jangan menggunakan air dari bak mandi atau di tampungan air. Gunakan air yang mengalir. Sebelumnya kita sudah cuci tangan terlebih dahulu, kemudian kita menceboknya dari posisi atas ke bawah. Posisi atas ke bawah seperti video yang sebelumnya sudah Bunda jelaskan, yaitu dari posisi atas ke bawah supaya bakteri yang ada di anus tidak masuk ke dalam lubang vagina. Jangan dari posisi bawah ke atas seperti ini. Karena dari cara cebok yang salah itu dapat memperparah kondisi keputihan kita. Jadi harus benar-benar kita lakukan cara cebok yang benar, yaitu dari arah atas ke bawah. Kemudian kita keringkan menggunakan handuk dan juga memakai celana dalam minimal sehari 2 kali. Yang kedua, jika kita keputihan pada saat menggunakan panty liner, sebaiknya panty liner harus diganti. Jangan sampai panty liner dalam kondisi basah atau lembab. Minimal 4 jam sekali mengganti panty liner atau mengganti pembalut saat menstruasi, yaitu 4 jam. Minimal 4 jam atau minimal ketika kita sudah merasa tidak nyaman. Jangan sampai menunggu pembalutnya terasa penuh atau basah. Jadi harus sesering mungkin kita ganti. Jangan sampai menunggu pembalut atau panty liner penuh. Dan cara ketiga,
Jika keputihan kita sudah kita atasi dengan cara selalu cebok dengan benar dan mengganti panty liner sesering mungkin, tetapi kita masih mengalami keputihan, kemudian kita apa yang harus kita lakukan, yaitu gunakan sabun pembersih kewanitaan. Kita mencari pH sabunnya itu menggunakan pH yang sesuai dengan daerah kewanitaan kita, yaitu daerah kewanitaan kita pH-nya di sekitar 3,5 sampai 4,5. Di pH tersebut itu dapat menjaga bakteri flora normal di tubuh kita, di vagina kita, bakterinya itu tidak akan mati oleh sabun kewanitaan tersebut. Jadi harus menggunakan sabun kewanitaan yang pH-nya sesuai. Akan tetapi jika keputihan kita tidak parah atau tidak kunjung sembuh setelah menggunakan sabun kurang lebih 3-5 hari, sebaiknya buat teman-teman segera konsultasikan ke dokter atau ke bidan untuk terapi lebih lanjutnya, karena jika kita biarkan keputihan kita nanti dapat mengganggu organ reproduksi kita, dapat mengganggu rahim kita, bahkan dapat menyebabkan peradangan pada rahim kita dan infeksi pada kemaluan kita. Jadi kita harus selalu waspada yang namanya keputihan. Kalau keputihannya masih dapat diatasi, jangan menggunakan sabun terlebih dahulu, karena sabun digunakan saat keputihan kita benar-benar sudah merasakan gatal dan bau tidak sedap dan tidak nyaman. Ketika keputihan masih berwarna putih dan putih kental dan sedikit gatal, kita dapat mencucinya, menceboki daerah vagina kita dengan air mengalir, dan kita harus seringkali mengganti celana dalam yang basah atau minimal ganti celana dalam sehari 2 kali. Jadi jangan keburu-buru menggunakan pembersih kewanitaan. Tapi jika sudah keputihan itu merasa tidak nyaman, yang Bunda jelaskan tadi, boleh pakai sabun kewanitaan, tapi asalkan pH-nya sesuai pH daerah kewanitaan kita, yaitu 3,5 sampai 4,5. Ketika keputihan sudah tidak dapat kita atasi karena sudah sangat mengganggu, sebaiknya kita konsultasikan ke dokter atau ke bidan bagaimana terapi lebih lanjutnya, obat-obat apa saja yang harus kita konsumsi untuk mengatasi keputihan itu. Karena jika keputihan dibiarkan lama-lama, nantinya dapat mengakibatkan penyakit-penyakit rahim atau penyakit-penyakit kelamin yang dapat beresiko penyakit yang lebih parah nanti. Demikian yang dapat Bunda sampaikan, bagaimana ciri-ciri keputihan dan cara mengatasinya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.